Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Diah Pramesti dari kelas 10 MIPA 3, absen 16, akan menjelaskan sejarah, peraturan, teknik atau cara bermainnya, serta mempraktekkan tolak peluru. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah tolak peluru. Sejarah tolak peluru dimulai dari tanah Britania atau Inggris. Tolak peluru merupakan salah satu jenis olahraga yang termasuk kategori nomor lempar pada cabang atletik. Secara sederhana, tolak peluru dapat diartikan sebagai bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat yang berbentuk bundar atau peluru. Olahraga tolak peluru telah diklaim sejak 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, pria di Britania atau Inggris kerap menggunakan olahraga ini untuk menguji kekuatan. Saat itu, peluru yang digunakan sangatlah sederhana, seperti bebatuan, bukan seperti plot logam yang digunakan seperti saat ini. Organisasi internasional yang menjadi wadah dari olahraga atletik, termasuk tolak peluru, adalah IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Sejarah tolak peluru masuk Indonesia. Awal mula masuknya olahraga tolak peluru dibawa oleh pemerintahan Belanda. Pada era kolonial, pemerintahan Belanda mulai memasukkan salah satu cabang atletik ke dalam kurikulum pembelajaran. Akan tetapi, olahraga ini hanya dapat dilakukan oleh para siswa bangsawan Belanda. Meski sejarah tolak peluru telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tetapi secara keorganisasian resmi baru diakui pada tanggal 3 September 1990 di Semarang. Pengakuan ini ditandai dengan terbentuknya PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan peraturan tolak peluru. Yang pertama, atlet atau peserta boleh masuk lingkaran tolakan dari mana saja. Yang kedua, atlet tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung ruas jari. Yang ketiga, setelah dipanggil, atlet hanya memiliki waktu 60 menit untuk menyelesaikan pertandingan. Yang keempat, atlet harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan tolakan. Yang kelima, atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Yang keenam, peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya lebih tinggi dari bahu. Yang ketujuh, peluru wajib mendarat pada sektor area yang sudah disediakan. Yang kedelapan, atlet meninggalkan lingkaran sesudah melakukan lemparan. Yang kesembilan, atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara melakukan tolak peluru. Sikap awalan dilakukan dengan posisi badan berdiri tegap, membelakangi arah lemparan. Kemudian peluru dipegang menggunakan tangan kanan atau tangan terkuat dan tempelkan peluru pada leher. Kemudian, bungkukkan badan dengan salah satu tangan yang tidak memegang peluru lurus ke bawah. Ketika membungkuk, kaki kanan sedikit ditekuk dan kaki kiri diluruskan ke belakang. Kemudian, putar badan 180 derajat ke arah lemparan dengan jari-jari kaki kiri menempel di tanah. Ketika memutar, posisi kaki kanan menolak untuk mendorong badan. Selain itu, ketika memutar, lemparkan peluru dengan sekuat tenaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.